When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang Advanced Explicit Cursor Concept. Tujuan yaitu menulis kursor, tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, menulis kursor menggunakan parameter. Yang kedua, menentukan kapan klausa for update pada kursor dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan kapan menggunakan klausa where current off. Yang keempat, menulis kursor menggunakan subquery. Materi yang pertama, kursor dengan parameter. Sintaknya di sini yaitu ketik kursor, kemudian nama kursor, kemudian parameter dan tipe datanya, nama parameter serta tipe datanya. Is, kemudian statement select. Di sini melempar nilai parameter ke sebuah kursor ketika kursor tersebut dibuka dan query tersebut dieksekusi. Boleh menyebutkan kursor yang sama dengan parameter yang berbeda. Contohnya, kita deklarasikan kursor dengan nama yaitu mp kursor, dan ini merupakan parameter yaitu dengan nama pdipno dengan tipe datanya adalah number, kemudian pjob dengan tipe datanya adalah varchar 2. Kemudian kita gunakan statement select di sini yaitu employee ID last name dari tabel employee dengan kondisi departemen ID sama dengan pdipno and job ID sama dengan pjob. Ini kemudian kita bikin, kita buka kursor, kemudian di sini nilai dari pdipno adalah 80 dan job adalah srep. Di sini maka nilai 80 ini akan diberikan ke pdipno di sini, yang nantinya akan dilempar di kondisi yaitu menjadi departemen ID. Kemudian job ini akan dilempar ke job ID, ke pjob, kemudian menjadi job ID. Sama untuk yang berikut. Sebelum kita membuka kembali kursor, kita harus close dulu kursor. Ini merupakan klausa for update. Sintaknya select, kemudian from, kemudian for update. Di sini merupakan bisa juga merujuk kepada kolom reference. Kemudian kita juga bisa menggunakan no wait. Gunakan explicit locking untuk menolak akses yang sedang berlangsung. Kunci baris sebelum update atau delete. Contohnya, kita deklarasikan kursor, kemudian kita select, gunakan statement select, kemudian di bawah itu kita berikan for update of salary no wait. Di sini kita akan update untuk salary setelah kita menjalankan proses yang ada. Klausa where current. Sintaknya where current of, kemudian nama kursornya. Digunakan untuk update atau delete baris yang telah dibuat. Masukkan klausa for update pada query kursor ke baris pertama. Kemudian gunakan klausa where current untuk mengacu ke baris yang telah dibuat dari kursor implisit. Klausa where current. Di sini klausa where current ini merupakan contoh klausa where current. Di sini kita akan deklarasikan nama kursor, kemudian pada baris pertama di sini kita gunakan for update of salary. Di sini kita akan update tanpa harus menunggu proses selesai. Kita gunakan no wait. Kemudian kita bikin, kita looping
yaitu dengan berita for emp record in cell cursor kita looping. emp record salary-nya kurang dari 50. Jika pada emp record yaitu salary kurang dari 5.000, maka update employee yaitu set salary menjadi salary dikali 1,1. Kemudian kita gunakan where current of cell cursor. Kemudian kita akhiri and if, kemudian and loop dan end. Di sini kursor dengan subquery. Contohnya, di sini kursor, kemudian nama kursor is salad, T1 departemen ID, T1 departemen name, T2 dot staff dari tabel departemen 1. Kemudian kita gunakan select departemen ID yaitu count as staff. Maka kita akan ketahui jumlahnya, kemudian dengan nama aliaskan staff dari tabel employee dan di group by departemen ID yaitu menjadi tabel T2, di mana T1 departemen ID sama dengan T2 departemen ID dan T2 dot staff bisa sama dengan 3. Kursor di sini T2 menggunakan subquery. When I was younger, I used to be wild, as wild as an elephant's child. No one could hold me down. Berikut ini adalah latihan soal untuk praktikum Advanced Explicit Cursor. Yang pertama, buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen atau departemen ID dan nama departemen atau departemen name dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor yang kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employee yang terdiri dari nama belakang pegawai, pekerjaan, tanggal masuk kerja, dan gaji. Dari pegawai memiliki nomor pegawai kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Untuk soal yang pertama, di sini kita set server output on, set verify off. Kita deklarasikan kursor yang pertama yaitu akan menampilkan departemen ID, departemen name dari tabel departemen di mana departemen ID-nya adalah kurang dari 100 dan diurutkan berdasarkan departemen ID. Kemudian kursor yang kedua, di sini departemen nomor pada kursor yang pertama menjadi parameter pada kursor yang kedua yang memiliki tipe data number. Kemudian yang akan ditampilkan adalah last name, kemudian job ID, hire dates, dan gaji dari tabel employee, di mana departemen ID-nya ini adalah sama dengan departemen nomor dan employee ID-nya adalah kurang dari 120. Kemudian di sini kita buat tipe data record yang berisi yaitu last name, kemudian yang kita ambil dari tabel employee last name, kemudian job ID sama juga hingga salary. Kemudian record yang kedua di sini kita beri nama emp record tab yang menampilkan departemen ID diambil dari tabel departemen dan departemen name juga diambil dari tabel departemen. Kemudian departemen record yaitu identifier depth record type. Kemudian di sini kita buka kursor, kemudian kita looping. Kita akan keluar jika departemen kursor tidak ditemukan. Di sini kita akan jalankan departemen kursor, kita akan tampung di departemen record. Jika departemen kursor ditemukan, maka kursor akan dibuka
kemudian akan dilakukan looping. Di dalam looping itu keluar jika departemen kursor 2 tidak ditemukan. Kemudian lakukan departemen kursor 2 ini ditampung di EMP record. Jika departemen kursor 2 ditemukan, maka akan tampilkan tipe data record last name, kemudian record job ID, hire date, dan salary. Kemudian akhiri and if dan end loop, kemudian tutup kursor, kemudian tutup if dan loop. Kemudian kursor yang pertama, tutup kursor yang pertama, sedangkan ini tutup kursor yang kedua. Kemudian kita execute, maka di sini akan tampil nama-nama last name, kemudian job ID, hire date, dan salary. Soal yang kedua yaitu modifikasi soal latihan 4 nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsional for update dan where current of. Masukkan nama pegawai yaitu 176, 174, dan 104 untuk memeriksa hasilnya seperti pada coding berikut ini. Jawaban nomor 2 yaitu kita akan modifikasi latihan soal pada D19. Di sini kita gunakan kursor untuk menampilkan salary dan rowit dari tabel EMP, di mana employee ID sama dengan MNO. For update of stars nowit. Untuk mengupdate start tidak perlu menunggu blok ini di-commit. Kita deklarasikan vstar yang diambil dari tabel employee yaitu stars, kemudian vcon number, vrowit, rowit. Kemudian kita buka kursor yaitu open upd emp kursor yaitu nama kursor, kemudian kita lakukan looping. Di sini kita looping, kita akan exit jika kursor tersebut tidak ditemukan. Kemudian kita akan jalankan kursor yang akan ditampung di vcon dan vrowit. Vcon ini sama dengan vcon dibagi dengan 1000. Kita looping sampai sejumlah vcon, kemudian vstars yaitu vstart ini ditambah dengan tanda asterisk, kemudian end loop, kemudian update employee, kemudian set start v menjadi vstars, start ini menjadi vstart, vrowit sama dengan vrowit. Kemudian kita akhiri looping, kita close kursor. Sekarang kita coba. Di sini kita akan masukkan dulu define MNO ini sama dengan 174. Kemudian kita jalankan file SQL di sini yaitu P22G2. Kita gunakan ini, kemudian nama filenya adalah p22g2.sql. Jadi kesalahan yaitu penulisan pada sintak N salah. Setelah kita enter atau execute, maka di sini dapat pesan bahwa prosedur ini sukses. Sekarang kita gunakan untuk yang nomor employee-nya adalah 176, kemudian kita sama, maka di sini juga sukses. Kita lakukan juga pada MNO 140, kemudian jika sukses. Sekarang kita coba untuk menampilkannya, yaitu kita ketik select. Di sini kita tambah employee ID, start. Kita akan menampilkan employee ID dan start. Kemudian from dari tabel employee, di mana
Employee ID-nya adalah 174, 176, dan 140. Sekarang kita lihat maka kata MP sebagai berikut.